Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Mamah J dan Jibril. Hai semuanya, apa kabar? Teman-teman, bunda-bunda, semoga selalu sehat ya, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya lancar, apapun itu hajatnya dilancarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saya baru update lagi ya, udah berapa hari karena qadarullahnya keserang gitu ya. Saya sakit gitu, asam lambung saya kumat ya, seperti biasa gitu ya. Penyakit orang yang suka pedas mah gini. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah enakan, udah bisa makan pedas lagi sedikit-sedikit. Nah, ini saya mau masak 2 menu aja ya, menu capcay sama oseng-oseng rebon ya, udang rebon pakai cabe. Ini tuh sekitaran asar, sebelum asar gitu ya, sengaja saya sore masaknya karena untuk siang itu saya masak sekalian dari pagi gitu. Nah, untuk makan malam itu nggak ada, udah habis. Jadi saya masak sore ini tuh ya sebelum mandi gitu. Waktu itu saya pernah ngomen di vlognya Bunda Vivi ya, kan suaminya sakit lambung juga. Nah, besoknya itu lambung saya langsung kerasa gitu. Dan pada hari pas saya pernah bilang mau ada rapat di sekolah itu ya, saya itu ke sana gitu ya karena emang kan ngerapatin untuk pramuka si Teteh sama seragam juga ya. Katanya penting harus datang. Jadi saya datang gitu dan waktu itu belum terlalu parah gitu ya, kerasanya masih cekit-cekit sedikit aja gitu. Dan untuk si kecil papa libur waktu itu. Dan ternyata besoknya makin nggak enak gitu ya, terus ditambah masuk angin pula gitu ya, kembung-kembung gitu pokoknya ya nggak enak banget pokoknya ya. Masya Allah, alhamdulillah gitu ya masih merasakan sakit gitu ya. Katanya kalau misalnya kita sakit itu Allah masih ingat sama kita gitu ya. Semoga aja kalau kita sakit itu bisa meleburkan dosa kita, amin ya Allah rabbal alamin. Saya mau sedikit cerita aja ya, kemarin pas rapat di sekolah gitu, karena ya masak capcay mah gini-gini aja, oseng-oseng udang rebon juga gini-gini aja ya, bunda-bunda juga udah pada hebat gitu. Nah, ini saya mau sedikit cerita karena saya tuh isi vlognya ya cerita-cerita aja. Kurang ya untuk sharing sama tips gitu, paling sharing ya di kehidupan saya sendiri gitu yang saya alamin kan gitu. Jadi kemarin pas rapat itu ngobrolin yang tentang camping ya. Teteh itu nanti bulan awal Oktober gitu mau camping gitu dan biayanya lumayan gitu ya. Ternyata sekarang itu berbayar karena di camping ground katanya lebih aman. Ya udah gitu ya. Kita mah sebagai orang tua yang penting mah anak nyaman aja gitu, dan untuk seragam-seragam seperti biasa. Nah, pas rapat itu ya ngomongin anak-anak sekolah yang sekarang tuh udah pada bener-bener menakutkan lah ya kalau diobrolin mah. Katanya gitu ya, hati-hati katanya anak-anak sekolah SMP sekarang udah ada yang main judi online dan itu namanya ya, pinjol gitu. Nah, yang pinjol gitu ya, saya nggak tahu pinjolnya lewat apa gitu, tapi kata gurunya ada gitu ya. Astagfirullah, saya kaget aja gitu ya. Kok anak SMP udah bisa judi online sekarang gitu, udah pinjol juga gitu ya, dan yang kenanya ya orang tua lagi gitu. Dan kemarin juga kan di berita juga ada kasus yang anak perempuan itu ya, yang pedagang balon di Kota Palembang ya kalau nggak salah itu ya, maaf kalau salah. Itu juga serem banget ya gitu, sama temennya gitu ya, katanya cintanya bertepuk sebelah tangan. Di itu ya, pokoknya dibunuh dan di itu gitu ya. Astagfirullahaladzim, makin cemas aja gitu ya. Karena saya punya anak perempuan ya, dibilang ABG gitu ya, SMP kelas 1 gitu. Ada berita-berita kayak gini suka deg-degan gitu ya. Suka takut, suka was-was gitu. Soalnya sekarang makin serem banget gitu. Apalagi yang pembulian juga makin serem sekarang, makin pada nekat. Pokoknya mau anak laki, mau anak cewek gitu ya, mau cowok, mau cewek, zaman sekarang itu bener-bener pokoknya nakutin aja lah. Yang cowok kan kasusnya gimana banyaknya, yang cewek kasusnya gimana gitu ya. Semoga anak-anak kita mah semuanya gitu ya, soleh-solehah gitu ya. Pokoknya yang lagi nungguin gitu ya, nungguin 2 garis merah gitu ya. Apa disebutnya, 2 garis biru.
Semoga cepat dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, dipercaya gitu ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sebenarnya nggak penting ya cerita saya, tapi saya tuh ngapain lagi gitu ya selain cerita gitu ya. Bingung ini juga. Nah ini ya saya masaknya direcokin sama si kecil ya. Dia tuh nangis, tantrum, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya juga ya nggak biasanya dia itu ikut aja, terus rewel-rewel dikit tapi ini minta digendong, pokoknya nangis banget. Ya udah saya gendong aja sambil masak karena udah terlanjur juga gitu ya. Udah nge-record udah panjang-panjang gitu ya, terus ini juga udah setengah jalan mau jadi gitu ya, udah saya gendong aja. Dan ternyata qadarullah setelah mandi ya, saya mandiin, saya nggak ngeh gitu, saya kira itu tuh anget karena gerah abis nangis gitu. Saya mandi aja sama si kecil, sorenya ternyata panas badannya gitu ya. Sekarang juga ini ya masih ada panas gitu, tapi saya nggak bawa berobat dulu, saya pakein ramuan orang tua ya. Pakai parut bawang kayak gitu ya, jeruk nipis dicampur minyak telon. Di sini siapa bunda-bunda yang suka ngeracik bawang merah, jeruk nipis, minyak telon buat dibalur ke anak yang panas, boleh ya komen gitu. Saya masih suka pakai itu ya, ramuan jadul yang itu gitu. Untuk obat ya ada gitu ya, tapi enggak terlalu ini ya, karena panasnya juga kan baru 37 lebih gitu. Jadi diusahakan enggak dulu banyak kimia gitu, jadi yang alami aja gitu. Nah itu dia tuh sebenarnya ini tuh sambil ngerengeng ya, kalau misalnya enggak di mood itu berisik banget pasti sama suara si kecil. Karena dia tuh udah digendong juga masih ngerengeng gitu ya. Ya Allah, pokoknya ini bener-bener aja bun gitu. Teman-teman yang sama-sama punya toddler atau bayi gitu ya pasti ngerasain lah gitu. Gimana susahnya ya gitu, pengen ngerjain sesuatu tapi ya anaknya itu lagi begini gitu. Nah ini saya juga lagi ngecek-ngecek juga dengan susah payah gitu. Dan ini juga voice-nya maaf ya kalau misalnya masuk suara si kecil, karena dia ada di pinggir saya, belum tidur. Padahal udah dikasih obat tadi pagi ya, sedikit gitu, cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin masih ini aja ya, masih pengen main gitu. Nah ini saya nggak ngeh ya kalau si kameranya itu melorot ke bawah. Tadinya itu kepala saya sama kepala si kecil itu kelihatan gitu. Ya Allah, ya udahlah nggak apa-apa ya. Jadi ngeliatin sepotong kayak gini. Itu tuh tadinya saya mau ngeliatin itu tuh si kecil bener-bener lagi mewek gitu, tapi ternyata kameranya melorot ke bawah gitu ya. Ya Allah. Nah ini masakannya udah mau selesai ya. Oh ya, makasih yang udah nonton ya, yang udah balik lagi ke channel saya, selalu support. Makasih ya untuk teman-teman dan bunda semuanya yang baru nemu channel saya, yang baru subscribe, makasih juga. Semoga betah, semoga balik lagi nonton video saya gitu ya. Yang sederhana aja lah ini ya, apa adanya gitu ya. Saya belum bisa ngasih video yang bagus karena ya gini aja ya situasinya gitu. Pokoknya saya minta support dukungannya kepada bunda-bunda dan teman semuanya ya. Semoga aja channel saya ini berkembang seperti channel bunda-bunda dan teman semuanya gitu ya, bisa terus berjalan gitu. Nah itu si kecil tuh saya turunin karena mau ngebenerin dulu si rebonnya, susah tapi dia malah mewek-mewek. Ya Allah, ini perjuangan banget, Masya Allah. Ya udah ya bun, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Mohon maaf itu ya, masih banyak kekurangan, kata-katanya juga masih belepotan, atau mungkin ada kata-kata atau perbuatan yang kurang enak di bunda dan teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Semoga video saya bisa menghibur ya di kala istirahat atau menemani di kala aktivitas, sedikit banyaknya bisa menginspirasi atau bermanfaat. Nah ini sorenya ya dapat kiriman dari mama, terong ini ya, terong semur gitu katanya. Masya Allah, alhamdulillah dapat tambahan gitu ya. Ya udah ya bun, segini dulu. Semoga aja video saya ini yang ini bisa meledak gitu ya. Karena belum ada video saya yang sampai meledak banget gitu ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.